Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Vimala dengan NIM F5212301. Kali ini saya akan menjelaskan terkait computational thinking. Apa itu computational thinking? Nah, di sini computational thinking memiliki dua definisi, yaitu yang pertama, computational thinking atau CT adalah proses berpikir yang terjadi saat memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menemukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Dan definisi kedua menyebutkan computational thinking atau CT adalah kemampuan berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantunya. Jadi, arti dari computational thinking itu sendiri adalah bagaimana cara kita mencari akar permasalahan, mencari solusi, dan berstrategi terhadap solusi itu, sehingga solusi tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dan optimal. Adapun contoh dari computational thinking. Nah, contohnya itu ketika kita memiliki pekerjaan, yaitu mengolah data, dan kita mempunyai banyak data. Computational thinking dipakai untuk memecahkan masalah dengan teknologi yang ada. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya data yang kita miliki itu dapat tersusun? Itulah contoh dari computational thinking. Lanjut, adapun elemen-elemen yang terdapat pada computational thinking yang biasa disebut juga sebagai AADP. Nah, elemen-elemen di dalamnya itu termasuk decomposing, abstraction, pattern recognition, dan algorithms. Nah, elemen-elemen dari computational thinking ini membuat kita mempertanyakan pertanyaan seperti, bisakah sebuah persoalan diselesaikan lebih mudah oleh manusia atau komputer? Dan pertanyaan seperti bagaimana sebuah data dapat disusun sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait AADP itu. Nah, AADP ini adalah singkatan dari decomposition, abstraction, pattern recognition, dan juga algorithms. Adapun penjelasan terkait tiap poinnya, yaitu yang pertama, decomposition adalah memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua adalah abstraction. Abstraction ini adalah fokus pada bagian yang penting saja dan abaikan detail yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga ada pattern recognition, yaitu mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Dan yang keempat adalah algorithms, yaitu membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Kita lanjut pada contoh dari AADP ini. Nah, di sini saya sudah membuat contoh yaitu salah satu mobil. Di sini untuk poin pada decomposition-nya, kita ingin merepresentasikan sebuah mobil. Untuk decomposition-nya ini, kita akan menetapkan komponen-komponen apa saja yang dapat membentuk sebuah mobil. Mulai dari komponen yang besar hingga komponen yang kecil yang dapat membuat benda tersebut menjadi sebuah mobil. Kemudian yang kedua adalah abstraction. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan kita ingin membuat tampilan mobil kita menjadi lebih keren, menjadi lebih indah, atau mungkin menjadi lebih menarik. Nah, dari hasil dekomposisi tadi yang sudah menetapkan komponen pembentuk mobil itu apa saja, kita tidak memerlukan semua komponen itu untuk membuat tampilan mobil kita menjadi lebih indah. Dan kita hanya membutuhkan beberapa komponen saja, seperti ban mobil, cat mobil, atau lampu mobil. Kemudian yang ketiga ada pattern recognition. Nah, seperti masalah tadi, yaitu kita ingin membuat tampilan mobil kita menjadi lebih menarik. Setelah kita abstraksi apa saja yang kita butuhkan, dan ketika kita sudah mendapatkan satu komponen seperti ban mobil, kita sudah tidak perlu repot lagi untuk mengenali ban mobil lainnya karena sudah pasti polanya itu sama, dan begitupun dengan lampu mobil. Kemudian ada algorithms design. Nah, di bagian algorithm design ini, ketika kita sudah mengetahui bagian-bagian mana saja yang ingin kita pakai, langsung saja kita eksekusi. Entah itu mau dipasang atau diatur sebagaimana yang kita inginkan. Nah, kali ini kita akan masuk pada latihan computational thinking. Latihan yang pertama yaitu Simon berkata. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika tombol ditekan,
warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Warna pada setiap baloknya itu ada merah, hijau, kuning, dan biru. Dan setelah ditekan satu kali, dia akan berpindah warnanya. Kemudian pertanyaannya, jika kita tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak-kotak berwarna biru, kuning, hijau pada posisi yang benar. Setelah kita amati, kita akan mengerti bahwa ketika tombolnya ditekan satu kali, dia akan berpindah ke sebelah kanan. Jadi, hasilnya itu akan seperti ini. Merah berada di sebelah kanan bawah, kemudian kuning berada di sebelah kiri bawah, biru berada di sebelah kiri atas, dan hijau berada di sebelah kanan atas. Untuk latihan Simon berkata ini, kita bisa menggunakan program. Nah, program dari Simon berkata ini menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. HTML ini kita gunakan untuk membuat struktur halaman. Dan untuk kode program dari HTML sendiri ini bisa dilihat di samping saya. Dan kode-kode ini bertujuan untuk membuat apa saja sih yang akan kita masukkan di dalam halaman yang kita buat. Mulai dari wrapper, box-boxnya, atau kotak-kotaknya, dan juga buttonnya yang nantinya akan kita klik pada saat ingin mengubah warnanya. Kemudian kita lanjutkan pada kode program CSS. CSS ini berguna untuk menghias dan mengatur layout halaman. Di sini kita akan memasukkan style, kemudian kita masukkan body, wrapper, container, box, button, dan juga warna-warna di dalam setiap boxnya nanti. Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk memberikan interaktivitas, yang dimana maksudnya adalah ketika buttonnya nanti ditekan, apa yang akan terjadi. Itu semua akan diatur oleh JavaScript. Dan kode programnya seperti di samping saya ini. Dan ini adalah hasil dari pergerakan kotak-kotak itu. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan yang kedua adalah pola lingkaran. Di sini sudah terdapat 4 pola. Pola yang pertama ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian pola yang kedua ada 3 baris dan 4 kolom. Dan pola yang ketiga ada 4 baris dan 5 kolom. Kemudian ada pola ke-10 yang memiliki begitu banyak lingkaran. Dan untuk mempermudah dalam penghitungan lingkaran, kita memerlukan rumus pola lingkaran. Untuk rumusnya adalah pola yang dimana N itu adalah nomor polanya, kemudian N ditambah 1 itulah barisnya, dan N ditambah 2 itulah kolomnya. Seperti 10 ini, kita tidak perlu menghitungnya sampai susah payah, kita langsung saja tulis bahwa 10 ditambah 1 itulah barisnya, yaitu 11. Dan 10 ditambah 2 itulah kolomnya, yaitu 12. Begitulah cara penghitungan dari pola lingkaran ini. Kemudian kita lanjutkan untuk kode programnya. Di sini juga sama seperti Simon berkata tadi, di dalam latihan pola lingkaran kita bisa menggunakan programnya untuk mempermudah. Nah, di sini kita akan lanjut dengan kode programnya. Di sini kita akan menggunakan HTML. Dan untuk kode program yang pertama kita buat adalah function. Di sini sebenarnya awalnya itu dengan tidak memakai function juga tidak apa-apa, tetapi pada bagian for, pola, itu kita harus ubah dengan angka yang akan kita buat nantinya. Tetapi jika kita membuat kode program seperti itu, akan menyusahkan kita sendiri karena harus diubah setiap kali kita akan membuat lingkaran baru. Jadi di sini kita akan menggunakan function. Function lingkaran parameternya adalah pola. Kemudian kita akan membuat tempat penyimpanannya yaitu let hasil, tempat penyimpanan lingkaran. Dari sini kita akan membuat for, yaitu pengulangan untuk barisnya terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan variabel let, yang dimana i sama dengan 1. Itulah nilai awalnya. Kemudian i tersebut kurang dari sama dengan pola. Ini maksudnya i tersebut akan diisi dengan angka yang nantinya kita akan masukkan. Kemudian angka tersebut akan kita tambahkan dengan 1, kemudian kita akan membuat increment i
ditambah dengan 1. Dan kemudian kita lanjutkan pada for, pengulangan untuk kolomnya. Di sini seperti tadi, kita akan masukkan lagi variabel let dengan variabel inisialisasi yang berbeda. Ini kita gunakan J sama dengan 1, itulah nilai awalnya. Kemudian di bagian pola tambahnya kita akan menambahkan dengan 2 karena ini untuk kolom. Kemudian seperti tadi kita increment lagi dengan J++. Oke, kemudian di pengulangannya kolom kita akan mencetak lingkarannya dengan kode program hasil tambah sama dengan, yaitu lingkaran yang nantinya kita akan pakai. Kemudian kita akan memasukkan kode program yaitu hasil tambah sama dengan \n, yang dimana kode program ini akan digunakan untuk supaya di bagian barisnya nanti akan terisi lingkaran. Jadi nanti kita bisa lihat di barisnya nanti lingkaran tersebut akan terus bertambah. Nah, setelah itu kita akan mencetak hasilnya ke layar dengan menggunakan konsol log hasil. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemanggilan functionnya tadi. Di sini saya akan menggunakan lingkaran dalam kurung angka yang saya inginkan, seperti 15. Ini dinamakan sebagai argumen. Kemudian nanti angka 15 itu akan masuk pada function lingkaran pola, kemudian akan dimasukkan pada bagian pengulangan baris dan juga kolom. Di sini saya tidak hanya menggunakan angka 15, tetapi saya juga menggunakan angka 4, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Dan untuk hasilnya, seperti yang ada di samping kode programnya itu. Nah, inilah pengertian dari computational thinking serta pengimplementasian kode program untuk latihan computational thinking, mulai dari Simon berkata sampai dengan pola lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.